Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi IPS tentang pengaruh kondisi geografis terhadap potensi ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Ya. Kondisi geografis sangat berpengaruh terhadap perekonomian negara-negara penduduk di Asia Tenggara. Biasanya kegiatan ekonomi masyarakat dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar, sehingga dalam mencari penghasilan, masyarakat biasanya menyesuaikan kondisi di daerah sekitarnya, kondisi alam sekitarnya itu akan mempengaruhi kegiatan ekonominya. Misalkan masyarakat pedesaan rata-rata akan mencari atau mata pencariannya rata-rata adalah seorang petani. Nah, masyarakat yang tinggal di daerah sumber air, misalkan danau, rawa, laut, biasanya memiliki mata pencaharian nelayan atau petambak ikan dan udang. Di Indonesia, mayoritas kegiatan ekonomi bergerak di bidang pertanian. Indonesia itu mayoritasnya adalah pertanian, seperti pertanian padi, kelapa sawit, tebu, kopi, kakao, dan karet. Namun Indonesia sekarang sudah banyak juga yang berkembang di bidang industri dan jasa lainnya. Sekarang di Malaysia, sebagian besar penduduk Malaysia juga sama, yaitu bekerja sebagai petani. Pertanian di Malaysia yaitu antara lain karet, kelapa sawit, lada, teh, padi, dan kopra. Namun di samping itu ada penduduk lain ya yang bekerja di bidang pertambangan, perindustrian maupun perdagangan. Hampir sama dengan Indonesia, yaitu sebagian besar adalah petani. Berbeda halnya dengan di Singapura, karena Singapura itu negaranya adalah negara kecil dan negaranya adalah lebih maju, karena kegiatan ekonominya sebagian besar bergerak di bidang jasa, perindustrian, perhubungan, dan perbankan. Nah, inilah yang menjadikan penduduk Singapura ekonominya menjadi maju. Ya. Jadi karena bidangnya berbeda-beda, inilah perekonomian menjadi maju. Sedangkan di Thailand kegiatan ekonomi paling utama juga ada di bidang pertanian. Bahkan padi di Thailand juga merupakan komoditas utama. Bahkan Thailand juga dijuluki sebagai lumbung padi dunia. Nah, ini Thailand juga sama dengan Indonesia. Mayoritasnya juga seorang petani. Namun ada juga yang bergerak di bidang
kehutanan, pertambangan, dan industri. Sedangkan devisa utama Thailand berasal dari kegiatan pariwisata, ya. Karena di Thailand juga banyak tempat-tempat wisata. Sekarang kita lanjut ke Filipina. Filipina, komunitas utama kegiatan ekonominya adalah juga sama dengan Indonesia juga, yaitu bidang pertanian. Namun ada juga kegiatan ekonomi dan pariwisata. Nah, ini salah satu pertanian yang terkenal di Filipina, yaitu petani pisang Abaca. Sedangkan di Brunei Darussalam, mayoritas utama pendapatan terbesar negara Brunei adalah berasal dari minyak bumi dan gas alam. Nah, di sana negaranya kecil, minyak bumi dan gas alamnya melimpah sehingga negaranya menjadi negara kaya. Perekonomiannya juga maju. Sedangkan di Vietnam dan Myanmar ini juga hampir sama dengan Indonesia, yaitu ekonominya bergerak di bidang pertanian. Perekonomian utama yaitu padi. Ya. Dua negara tersebut yaitu di Vietnam dan di Myanmar. Nah, sehingga sama juga di Laos. Nah, Laos juga sama dengan Indonesia, yaitu pertanian merupakan kegiatan utama di bidang perekonomiannya. Nah, terutama berada di sekitar Sungai Mekong sana, ya. Di sekitar Sungai Mekong ini lahannya dimanfaatkan untuk pertanian. Namun selain itu di Laos juga merupakan bergerak di bidang peternak. Sedangkan di Kamboja, nah, kegiatan ekonominya adalah padi dan karet. Nah, di Kamboja sana yang terbesar itu adalah padi dan karet. Ya, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata kegiatan ekonomi atau mata pencaharian penduduk di negara Asia Tenggara mayoritasnya adalah bertani. Kecuali satu negara, yaitu di Singapura yang mengandalkan industri dan jasa perdagangan, ya, di sana, sehingga lebih maju sendiri dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya, karena negaranya kecil, pendapatannya besar, sehingga negara paling maju di Asia Tenggara. Demikian, ya. Pada intinya, orang bekerja atau mencari mata pencaharian itu sesuai dengan kondisi geografis masing-masing atau keadaannya masing-masing. Misalkan di pedesaan, otomatis mereka bertani, beternak, namun juga ada yang berdagang. Beda dengan di kota. Kalau di kota pasti di bidang industri, di bidang jasa maupun yang lainnya. Demikian penjelasan tentang pengaruh geografis terhadap mata pencaharian atau kegiatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Sehingga dapat dipahami, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.